Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arya Valendra. Di sini saya ingin mempresentasikan materi dari akuntansi manajemen lanjutan yang berjudul desentralisasi, akuntansi pertanggungjawaban, evaluasi kinerja dan penetapan harga transfer. Sebelum saya masuk ke materi, ada kala baiknya untuk mengecek tombol like, komen, dan subscribe. Baik, yang pertama-tama kita masuk ke pendahuluan. Di situ dijelaskan bahwa desentralisasi dalam konteks akuntansi pertanggungjawaban, evaluasi kinerja dan penetapan harga transfer merujuk pada penyerahan tanggung jawab dan keputusan ke tingkat yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Ini berarti bahwa setiap unit atau departemen memiliki kewenangan untuk mengelola akuntansi pertanggungjawaban, mengevaluasi kinerjanya sendiri, dan menetapkan harga transfer internal. Nah, dengan desentralisasi, organisasi dapat merespon lebih cepat terhadap perubahan pasar dan memungkinkan inovasi serta adaptasi strategi di tingkat yang lebih lokal. Namun, perlu diingat bahwa sambil memberikan fleksibilitas, desentralisasi juga memerlukan sistem kontrol yang efektif untuk memastikan keselarasan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada akuntansi pertanggungjawaban. Jadi di situ dijelaskan bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu pendekatan dalam akuntansi manajemen yang fokus pada identifikasi, pengukuran, analisis dan pelaporan kinerja setiap unit atau departemen di dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana setiap bagian organisasi mencapai tujuan dan tanggung jawabnya. Nah, pada dasarnya, akuntansi pertanggungjawaban melibatkan proses pengumpulan dan analisis informasi keuangan dan non-keuangan untuk menilai kinerja suatu unit atau departemen. Akuntansi pertanggungjawaban memberikan manfaat besar dalam membantu manajer untuk membuat keputusan yang lebih baik, mengukur efisiensi, dan memotivasi karyawan. Ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas di seluruh organisasi dengan memberikan visibilitas yang lebih besar terhadap pencapaian tujuan dan tanggung jawab masing-masing bagian. Selanjutnya ada aktiva, pendapatan dan atau biaya perlu dikelompokkan menjadi dua bagian pokok yang berupa: yang pertama ada aktiva, pendapatan dan atau biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan. Yang kedua, aktiva, pendapatan dan atas biaya yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan. Ada baik di sini saya ingin menjelaskan satu persatu dari dua bagian ini. Yang pertama yaitu aktiva yang dapat dikendalikan. Yang pertama maksudnya itu aktiva yang dapat dikendalikan oleh manajer merujuk pada aset atau sumber daya yang dapat dimanajemen dan dikontrol secara langsung oleh manajer. Nah, contohnya misalnya manajer departemen produksi dapat mengendalikan stok bahan baku, mesin produksi dan tenaga kerja di departemen mereka. Selanjutnya ada pendapatan yang dapat dikendalikan. Jadi maksudnya ini pendapatan yang dapat dikendalikan merujuk pada penerimaan atau penerimaan yang dapat dipengaruhi atau dikontrol oleh manajer tertentu. Contohnya seperti manajer penjualan dapat memiliki pengendalian atas aktivitas penjualan, penetapan harga, dan strategi pemasaran yang dapat mempengaruhi pendapatan. Yang selanjutnya ada biaya yang dapat dikendalikan. Maksudnya ini biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer adalah biaya-biaya yang dapat mereka kelola dan kontrol. Contohnya, manajer produksi dapat mengendalikan biaya produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi. Baik, selanjutnya ada aktiva yang tidak dapat dikendalikan. Jadi maksudnya ini adalah aset atau sumber daya yang berada di luar kendali langsung manajer tertentu. Contohnya seperti manajemen produksi mungkin tidak dapat mengendalikan kebijakan perusahaan terkait investasi jangka panjang atau kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh tingkat eksekutif yang lebih tinggi. Selanjutnya ada pendapatan yang tidak dapat dikendalikan. Jadi maksudnya ini yaitu pendapatan yang tidak dapat dikendalikan mencakup penerimaan atau sumber pendapatan yang tidak dapat dipengaruhi oleh manajer tertentu. Nah, contohnya seperti manajer produksi mungkin tidak dapat mengendalikan kondisi pasar atau faktor ekonomi yang mempengaruhi harga jual produk. Yang selanjutnya ada biaya yang tidak dapat dikendalikan. Jadi maksudnya ini biaya yang tidak dapat dikendalikan adalah biaya-biaya yang berada di luar kendali langsung manajer dan mungkin terkait dengan kebijakan atau keputusan perusahaan yang lebih tinggi. Nah, contohnya itu biaya tetap seperti biaya sewa,
atau biaya administrasi yang ditetapkan oleh manajemen puncak mungkin tidak dapat dikendalikan oleh manajemen departemen operasional. Jadi pengelompokan aktivitas ini membantu dalam pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban manajer terhadap elemen-elemen yang berada dalam kendali mereka, serta pemahaman bahwa tidak semua faktor dapat dikendalikan oleh satu manajer atau departemen. Selanjutnya ada pusat pertanggungjawaban. Nah, jadi di situ jelaskan bahwa pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang memiliki tanggung jawab terhadap kinerja tertentu dan diukur berdasarkan hasil dari kinerja tersebut. Nah, ada beberapa jenis pusat pertanggungjawaban yang umumnya diidentifikasi dalam konteks akuntansi manajemen. Berikut adalah beberapa jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat pendapatan, yang kedua ada pusat pembiayaan, yang ketiga ada pusat laba, yang keempat ada pusat investasi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan satu-satu dari 4 pusat tersebut. Yang pertama ada pusat pendapatan atau revenue center. Jadi pusat pertanggungjawaban ini bertanggung jawab atas generasi pendapatan atau penjualan produk atau layanan. Contohnya seperti tim penjualan atau departemen pemasaran yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan pendapatan. Yang selanjutnya ada pusat pertanggungjawaban pembiayaan atau cost center. Jadi pusat pertanggungjawaban ini bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan produk atau layanan. Contohnya seperti departemen produksi atau departemen administrasi yang tidak memiliki tanggung jawab atas pendapatan tetapi harus mengendalikan biaya operasional. Yang selanjutnya ada pusat laba atau profit center. Jadi pusat ini bertanggung jawab atas baik pendapatan maupun biaya sehingga dapat mengukur tingkat keuntungan bersih. Contohnya divisi bisnis atau cabang perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan laba bersih. Selanjutnya ada pusat investasi atau investment center. Pusat pertanggungjawaban ini bertanggung jawab atas pendapatan, biaya, dan penggunaan aset investasi. Contohnya anak perusahaan atau divisi perusahaan yang memiliki otonomi dalam mengelola aset investasi seperti properti, peralatan, dan modal kerja. Selanjutnya kita masuk di informasi akuntansi pertanggungjawaban. Jadi di situ dijelaskan bahwa jenis informasi yang digunakan dalam konteks akuntansi manajemen untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja berbagai pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Informasi ini membantu manajemen dalam membuat keputusan, merencanakan dan mengontrol operasi internal perusahaan. Jadi informasi akuntansi pertanggungjawaban ini membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik, merencanakan kegiatan operasional, dan memotivasi karyawan dengan memberikan umpan balik tentang kinerja mereka. Dengan menggunakan informasi ini, manajemen dapat mengidentifikasi area-area di mana perbaikan diperlukan dan mengarahkan sumber daya ke tempat yang paling strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, kita masuk di akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat ukur. Yang pertama, alat dalam pengendalian manajemen. Nah, melalui alat ukur ini, manajemen dapat mengendalikan dan mengarahkan upaya organisasi untuk mencapai tujuan strategisnya. Jadi, maksudnya itu akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang digunakan dalam pengendalian manajemen untuk menilai kinerja individu, departemen atau unit bisnis. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan tanggung jawab kepada pihak-pihak terkait atas kinerja mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban dengan demikian bukan hanya alat untuk mengukur kinerja, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian yang membantu organisasi mencapai tujuan dan memastikan bahwa semua pihak terlibat bertanggung jawab atas kontribusi mereka. Dan yang kedua ada alat dalam mengukur kinerja manajemen. Di situ dijelaskan bahwa sebagai alat ukur kinerja manajemen, akuntansi pertanggungjawaban membantu menciptakan landasan untuk pengambilan keputusan strategis dan perbaikan berkelanjutan. Jadi adapun contoh-contoh metodenya, yang pertama yaitu analisis rasio. Nah, ini melibatkan perhitungan dan analisis berbagai rasio keuangan seperti rasio likuiditas, profitabilitas, leverage, dan aktivitas. Jadi keuntungan dari metode ini yaitu memberikan pandangan tentang kondisi keuangan suatu organisasi dan membantu dalam mengidentifikasi tren serta perbandingan dengan industri atau pesaing. Yang contoh kedua ada anggaran. Jadi proses ini tujuannya untuk membentuk anggaran yang kemudian dibandingkan dengan hasil aktual untuk mengevaluasi kinerja. Yang selanjutnya ada metode balance scorecard. Nah, jadi ini pendekatan holistik yang mengukur kinerja organisasi melalui 4 perspektif: keuangan,
pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi keuntungan dari metode ini yaitu menyediakan pandangan yang seimbang dan menyeluruh tentang kinerja organisasi, tidak hanya berfokus pada aspek keuangan. Metode selanjutnya ada Economic Value Add atau EVA. Deskripsinya mengukur nilai tambahan ekonomi yang dihasilkan oleh suatu bisnis dengan mengurangkan biaya modal dari laba bersih. Nah, keuntungan dari metode EVA ini yaitu memberikan perspektif tambahan tentang apakah organisasi menciptakan nilai bagi pemegang saham dan investor. Dan yang selanjutnya ada benchmarking. Jadi benchmarking ini dideskripsikan bahwa membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi terbaik dalam industri atau sektor yang sama untuk mengidentifikasi praktik terbaik. Nah, jadi keuntungan dari benchmarking ini yaitu menyediakan pembanding eksternal untuk mengevaluasi seberapa baik organisasi berkinerja dibandingkan dengan pesaing atau praktik industri terbaik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa pencet tombol like-nya, komen, dan subscribe. Dadah.